Gardus Renungan Harian Anak. Salam habatus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu di pagi hari ini. Sekarang kami mau habatus, Tuhan berkati supaya kami bisa mendengarkannya dengan baik, supaya menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Berkati juga teman-teman yang sakit, tolong sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anak, Raja Hizkia adalah raja yang takut akan Allah. Dia juga raja yang membawa bangsa Israel kembali beribadah kepada Allah yang benar. Dan Allah menyertai memberkati Hizkia sehingga ia dengan segenap hati menaati firman Allah. Satu ketika kerajaan Yehuda Israel Selatan menghadapi kesulitan besar, menghadapi kerajaan Asyur yang besar yang sudah menghancurkan banyak sekali bangsa-bangsa dan tidak satu pun dapat mencegah pasukan tentara Asyur. Dan juru minuman agung mewakili Raja Asyur menyampaikan kata-kata yang menghina Allah Israel dan orang-orang Yehuda. Dia bersama dengan pasukan yang mengepung Yerusalem terus membujuk orang Israel untuk keluar dari benteng dan menyerahkan diri kepada Raja Asyur. Tetapi semua penghinaan itu tidak dijawab oleh orang Yehuda. Mereka tetap diam dan mengabaikan semua perkataan utusan Asyur itu. Anak-anak, penghinaan yang dilakukan oleh utusan Asyur adalah perbuatan sombong, dan itu adalah dosa. Ketika kita merasa diri sudah pandai, hebat, keren, lalu seenaknya remehkan orang lain, itu namanya sombong. Dan dosa sombong mengakibatkan kesulitan yang besar. Kamu, saya, dan utusan Asyur adalah orang berdosa. Tetapi penghinaan yang dilakukan utusan Asyur justru memberi harapan, menjadi dorongan kepada Hizkia datang kepada Allah. Dalam kesulitan, Hizkia berdoa. Nah, kisah ini dicatat di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 1-37. Hizkia berdoa, memohon supaya Allah membela namanya sendiri. Dengan memakai kain kabung, Hizkia datang kepada Allah, membawa semua penghinaan nama Allah oleh orang Asyur. Hizkia tahu penghinaan, kesombongan utusan Asyur membuat Allah murka, marah. Itu sebabnya Hizkia memohon supaya Allah sendiri yang menghukum Asyur dengan segala kesombongan mereka. Anak-anak, melalui teladan Hizkia kita belajar berdoa dengan benar, bukan sembarang doa. Doa Hizkia menunjukkan pengertiannya tentang siapakah Allah. Hizkia tahu ketika berdoa, kemuliaan Allah dan rencana Allah harus menjadi hal penting yang paling utama. Kemuliaan nama Tuhan harus menjadi alasan utama seseorang memohon dalam doa. Tentu saja Hizkia ingin kerajaannya dibebaskan oleh Allah. Tetapi yang terutama adalah ketika Allah menyelamatkan Yerusalem dari tangan Raja Asyur, Hizkia mau semua kerajaan tahu bahwa hanya Tuhan Allah berkuasa. 2 Raja-Raja 19 ayat 19 kita baca sama-sama. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Nah, anak-anak, Raja Hizkia memberi teladan berdoa untuk kemuliaan Allah. Alkitab juga mencatat doa yang dinaikkan Tuhan Yesus ketika hendak disalibkan menggantikan hukuman dosa kamu, saya, dan banyak orang adalah, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ini adalah doa Tuhan Yesus yang tunduk kepada Allah Bapa dan mengakui Allah Bapa dalam segala hal. Doa yang penuh permintaan dan harapan untuk didengar Allah Bapa, tetapi juga penuh dengan kerelaan untuk menjalankan apa yang Allah inginkan, bukan yang diri sendiri inginkan. Dan Tuhan Yesus akhirnya mati di atas kayu salib
bangkit hari ketiga menang, hidup selama-lamanya. Menjadi berkat besar bagi banyak anak yang percaya. Dosa dihapuskan, diberi hidup baru, hidup dipimpin Roh Kudus, hidup yang senang berdoa dengan benar dalam pimpinan Allah. Contoh doa yang benar. Tuhan Yesus, tolong berkati saya dengan kepintaran di sekolah, supaya saya bisa jadi berkat buat teman-teman yang susah dalam belajar. Biar semua kepintaran saya digunakan untuk kebaikan manusia, supaya semua orang tahu kepintaran saya dari Tuhan Yesus, dan akhirnya semua orang memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Itulah salah satu contoh doa yang benar. Puji Tuhan. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya, maukah kamu diajar Tuhan Yesus berdoa dengan benar? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan Yesus satu-satunya contoh teladan kami berdoa dengan sempurna di hadapan Allah Bapa. Kami mau berdoa dengan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat menghidupi doa yang benar. Ampuni kami jika doa kami banyak salahnya. Dengarkanlah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Habatus